Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfi Hasanah dengan NIM 73114118066 dari mahasiswa Manajemen Keuangan A angkatan 2018 akan mempresentasikan hasil analisis fundamental dan analisis teknikal saham PT Aneka Tambang dan PT Telkom Indonesia. Pada kesempatan kali ini, outline yang akan saya bahas, yang pertama ada analisis ekonomi makro, yang kedua ada PT Aneka Tambang dengan fokus pada hasil analisis fundamental dan hasil analisis teknikal, lalu yang ketiga ada PT Telekomunikasi Indonesia, dan yang akan saya bahas yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Selanjutnya, yang pertama, saya akan membahas perkembangan makroekonomi Indonesia tahun 2015 hingga 2020. Dapat kita lihat pada grafik yang telah saya sajikan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDB dari tahun 2015 hingga 2020 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, namun kembali menurun pada tahun 2011 dan 2020. Pada tahun 2020 menunjukkan angka penurunan yang lebih banyak dari sebelumnya, yaitu dengan presentase PDB sebesar 2,30%. Sama halnya dengan inflasi yang mengalami naik turun pada tahun 2015 hingga 2020. Dan angka inflasi paling rendah terdapat pada tahun 2020, yaitu 1,68%. Hal ini terjadi karena adanya pandemi virus COVID-19 yang menggemparkan dunia, yang berasal dari negara Cina, yang menjadi kiblat perekonomian Indonesia, sehingga Indonesia juga memperoleh dampak dari penurunan perekonomian yang drastis. Selanjutnya ada profil PT Aneka Tambang atau disingkat dengan Antam, yang merupakan perusahaan pertambangan yang berorientasi pada ekspor yang didirikan sebagai badan usaha milik negara pada tahun 1968 melalui merger beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi komoditas tunggal. Antam memiliki tujuan yang terfokus pada peningkatan nilai pemegang saham. Untuk strategi perusahaannya yaitu terfokus pada komoditas inti nikel, emas, dan bauksit melalui peningkatan output produksi untuk meningkatkan pendapatan serta menurunkan biaya per unit. Visi dan misi pada PT Aneka Tambang Tbk. Untuk visinya, menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Adapun misinya yang pertama, menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktik-praktik industri terbaik dan operasional yang unggul. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, memaksimalkan nilai perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Dan yang keempat, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Berikut adalah highlight berita dari PT Aneka Tambang Tbk, yang berjudul Antam mencatatkan kinerja positif pada triwulan pertama tahun 2021 dengan laba tahun berjalan sebesar 630,38 miliar. Yang inti dari berita tersebut adalah penerapan protokol kesehatan yang tepat dan konsisten di area kerja perusahaan dalam menjaga kesehatan para pekerja di tengah pandemi COVID-19 menjadi pendukung utama kinerja positif Antam sepanjang triwulan pertama tahun 2021 atau 1Q21 dengan laba bersih sebesar 630,38 miliar. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan perusahaan. Untuk strategi yang digunakan dalam menganalisis PT Aneka Tambang adalah analisis industri mengenai 5 kekuatan persaingan menurut Porter pada PT Antam. Yang pertama ada penggunaan jasa. PT Antam memiliki basis pelanggan yang terdiferensiasi dan tidak bergantung pada pelanggan tertentu saja. PT Antam memiliki kontrak jangka panjang dengan konsumennya yang merupakan konsumen loyal dan telah menjalin kontrak selama beberapa dekade. Produk Antam sebagian besar diekspor ke wilayah. Yang kedua ada substitusi.
Strategi yang dilakukan PT Antam dalam persaingan berdasarkan substitusi, PT Antam menciptakan energi alternatif yang dapat menggantikan hasil pertambangan dari PT Antam. Adapun strategi lain yang dilakukan adalah dengan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan melalui penciptaan inovasi produk, peningkatan kerjasama dengan negara-negara maju, dan mempertahankan kualitas bahan baku. Untuk yang ketiga ada pemasok. PT Antam hanya memiliki satu pemasok kebutuhan bahan bakar, yaitu PT Pertamina. PT Pertamina merupakan satu-satunya pemasok yang memiliki transaksi lebih dari 10% dari jumlah pembelian barang dan jasa untuk kegiatan produksi. Sedangkan terkait dana investasinya, PT Antam menggunakan dana internal maupun dana eksternal, yaitu melalui kemitraan dan pinjaman bank. Yang keempat, ada persaingan antar penjual dalam satu industri. PT Antam dituntut untuk mampu bersaing di skala nasional maupun internasional. Berdasarkan keputusan direksi, strategi yang harus diterapkan oleh PT Antam antara lain yang pertama ada fokus pada bisnis inti untuk memperoleh nilai yang maksimal melalui pemanfaatan cadangan yang dimiliki. Yang kedua ada mempertahankan pertumbuhan melalui proyek-proyek pengembangan yang solid, aliansi strategis, akuisisi, serta peningkatan kualitas dan nilai cadangan dari sekedar menjual bahan dan beralih untuk lebih meningkatkan kegiatan pemrosesan. Yang ketiga, mempertahankan kekuatan keuangan perusahaan dengan memiliki sumber pendanaan yang terdiversifikasi seperti pendanaan dari perbankan, obligasi, mitra strategis, atau yang lainnya, serta meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kewajiban, pendanaan jangka panjang, dan memberikan imbal hasil. Selanjutnya, poin yang kelima ada pendatang baru potensial. Pendatang baru yang potensial di bidang pertambangan antara lain ada PT Freeport, PT Karimun Granit, PT International Nickel Indonesia, PT Indominco Mandiri, dan lain-lain. Dan strategi yang dilakukan PT Antam dalam menghadapi permasalahan ini adalah dengan diversifikasi produk, inovasi produk, dan mempertahankan kualitas bahan baku. Selanjutnya yaitu analisis fundamental PT Aneka Tambang Tbk. Yang pertama ada analisis rasio likuiditas. PT Antam selama 6 tahun terakhir berada dalam kondisi yang baik di mana nilai cash ratio-nya menunjukkan angka di atas standar nilai cash ratio yaitu 50%. Artinya bahwa hutang lancar yang dimiliki oleh PT Antam dapat ditutup oleh kas yang lebih besar. Selanjutnya pada presentase quick ratio PT Antam menunjukkan kondisi yang baik pada tahun 2015 dan 2016 yang mana nilainya masih di atas standar nilai quick ratio yaitu 150%. Namun selama 4 tahun terakhir terjadi penurunan presentase yang bertahap dan menunjukkan kondisi perusahaan yang kurang baik. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 73% dari angka 212,34% menjadi 139,47%. Penurunan yang terjadi pada tahun yang berjalan berarti bahwa nilai hutang lancar yang dimiliki PT Antam lebih besar daripada aset yang dikurangi dengan persediaannya. Lalu pada presentase current ratio selama 6 tahun terakhir menunjukkan kondisi perusahaan yang baik dan aman, karena nilai presentasi yang ditunjukkan selama 6 tahun terakhir masih di atas standar nilai current ratio, sehingga PT Antam mampu menutupi hutang lancarnya dengan aset lancar yang dimiliki. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Selama 6 tahun terakhir, presentase nilai ROE menunjukkan adanya fluktuasi yang tidak stabil. Hasil analisis menunjukkan nilai ROE pada tahun 2015 sebesar minus 7,87% dan naik pada tahun 2016 hingga 2019 yang masing-masing memperoleh 0,35%, 0,74% dan 3,30% dan kembali menurun pada tahun 2020 yaitu menjadi minus 6,16%.
Walaupun sempat mengalami kenaikan, belum berarti PT Antam dalam kondisi yang baik, karena nilai presentasi selama 6 tahun terakhir masih jauh dari standar, yaitu 40%. Hal ini menunjukkan perusahaan belum maksimal dalam menghasilkan laba dari setiap dana yang tertanam dalam total ekuitasnya. Dan hasil analisis ROA-nya selama 6 tahun terakhir menunjukkan nilai yang kurang dari standar industri ROA, yaitu 30%. Artinya bahwa PT Antam berada dalam kondisi yang kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa aktiva atau aset PT Antam tidak dapat cepat berputar dengan baik dan meraih laba yang besar. Sama halnya dengan nilai ROA dan ROE, nilai NPM atau Net Profit Margin mengalami fluktuasi kurang stabil. NPM PT Antam yang diperoleh pada tahun 2015 adalah sebesar minus 13,68%, naik sedikit pada tahun 2016 menjadi 0,71%, dan diikuti dengan kenaikan nilai yang stabil pada tahun 2017 dan 2018 yang masing-masing sebesar 1,08% dan 3,16%, dan kembali menurun drastis pada tahun 2020 menjadi minus 2,25%. Pada analisis rasio solvabilitas, PT Antam menunjukkan nilai DER selama 6 tahun terakhir berada dalam kondisi yang cukup baik, yaitu dengan persentase nilai di bawah 100%. Meskipun angkanya menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan yang tidak stabil, tetapi perusahaan masih dalam kondisi yang aman dan cukup baik. Artinya bahwa pada tahun 2015 hingga 2020, PT Antam mampu membayar utang jangka panjangnya menggunakan modal yang dimilikinya. Adapun nilai DAR yang dimiliki pada PT Antam selama 6 tahun terakhir menunjukkan angka di atas standar, yakni 35%. Kenaikan tertinggi terjadi tahun 2018, yaitu sebesar 42%. Artinya bahwa 42% aset yang dimiliki perusahaan dibayar melalui utang. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas. Untuk hasil analisis receivable turnover pada tahun 2015 sebesar 18 kali, kemudian turun di tahun 2016 menjadi 9,2, diikuti dengan nilai yang stabil pada tahun 2017 sebesar 9,19 kali. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan yang relatif banyak, yakni masing-masing sebesar 25,91 kali dan 22,88 kali. Kemudian diikuti oleh penurunan yang drastis pada tahun 2020 menjadi 3,97 kali. Ini artinya bahwa pada tahun 2015, 2018, dan 2019, PT Antam berada dalam kondisi yang baik karena angka perputaran piutang di atas standar nilai, yaitu 15 kali. Dan untuk tahun 2016, 2017, dan 2020, kondisi perusahaan masih kurang baik karena angka perputaran di bawah standar nilai. Dan berdasarkan pada hasil analisis inventory turnover pada PT Antam menunjukkan adanya fluktuasi, terjadi penurunan dan kenaikan yang tidak stabil. Penurunan terbanyak terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 1,76 kali. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 10,74 kali. Walaupun terjadi kenaikan, belum tentu perusahaan berada dalam kondisi yang baik. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan perputaran persediaan menunjukkan kondisi perusahaan yang dianggap tidak baik sebab berada di bawah rata-rata standar umum, yaitu 20 kali. Hal ini disebabkan karena jumlah persediaan yang terlalu besar. Selanjutnya, untuk perhitungan total aset turnover menunjukkan angka stabil pada tahun 2015 sampai 2019 yang masing-masing sebesar 0,35, 0,3, 0,42, dan 0,75 dan 1,08. Kemudian diikuti dengan penurunan pada tahun 2020 menjadi 0,16. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 tersebut dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah penjualan dan meningkatnya jumlah total aktiva. Selanjutnya ada analisis teknikal saham PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat dengan Antam. Berdasarkan analisis teknikal pada PT
Antam dengan indikator MA atau Moving Average. Indikator ini menghitung pergerakan rata-rata dari suatu saham dalam suatu rentang waktu. Untuk moving average-nya pada bulan Mei, terlihat bahwa garis MA5 atau garis berwarna hijau berada di atas garis berwarna ungu atau MA20. Hal ini menunjukkan bahwa saham PT Antam memberikan signal beli. Untuk indikator yang kedua yang digunakan untuk analisis teknikal yaitu stokastik. Pada stokastik menunjukkan angka 38 yang berarti bahwa di area oversold berarti berpeluang untuk dibeli. Untuk indikator yang ketiga yang digunakan untuk analisis teknikal yaitu RSI atau Relative Strength Index. Di tanggal 15 Januari, grafik RSI berada pada nilai 81 yang artinya bahwa pada saat itu tren menurun atau downtrend karena lebih tinggi dari 70% dan menandakan overbought. Pada kondisi tersebut, saatnya untuk dijual atau memberikan signal jual. Selanjutnya, indikator yang terakhir adalah MACD atau Moving Average Convergence Divergence. Indikator ini digunakan untuk mengukur dan mendeteksi tren. Nilai MACD pada grafik di atas adalah 0 yang berarti hal tersebut bisa menjadi sinyal momentum strong bearish. Artinya harga aset akan mengalami penurunan. Bisa dibilang kalau sudah ada momentum downtrend berarti signal untuk dijual. Selanjutnya, outline yang ketiga yaitu profil PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi dan penyedia jasa secara lengkap di Indonesia. Telkom Indonesia memiliki anak usaha yang dibagi menjadi 4 bagian beserta pemimpin bisnisnya yaitu bisnis multimedia atau Telkometra, bisnis internasional atau Telin, bisnis seluler atau Telkomsel, dan bisnis infrastruktur atau Telkom Infra. Selain berkantor pusat di Bandung, Telkom Indonesia memiliki kantor di beberapa kota seperti Jakarta, Jakarta Selatan, Sumatera Utara, Semarang, Surabaya Timur, dan Kalimantan Timur. Untuk visi dan misi PT Telkom Indonesia, visinya menjadi digital telco, pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Adapun misinya yang pertama mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Selanjutnya ada highlight berita PT Telkom Indonesia dengan judul Laporan Keuangan Telkom tahun 2020, Komitmen Dukung Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Akselerasi Digital sepanjang 2020. Laba bersih Telkom meningkat 11,5%. Adapun beritanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan perusahaan. Pada analisis lingkungan eksternal, yang pertama ada fakta fenomena. Ekonomi Indonesia saat ini dinilai terus menguat. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di tahun 2014 sebesar 5%, penguatan pertumbuhan tersebut terbukti hingga tahun 2019 yang mencapai 5,02%. Namun di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan turun di angka 2,97%. Hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi virus corona. Untuk peluangnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah berubah ke zaman digital. Hal ini secara langsung dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga masyarakat akan mencari penyedia jaringan atau jasa telekomunikasi yang cepat untuk memudahkan masyarakat sendiri. Selanjutnya ada ancaman, dengan meningkatnya perkembangan ekonomi akan memunculkan perusahaan-perusahaan sejenis yang menciptakan inovasi lebih baru untuk menarik konsumen. Selain itu, munculnya teknologi yang cepat dapat merubah selera masyarakat. Hal ini perusahaan dapat kehilangan daya saing dengan perusahaan yang lain.
Selanjutnya yaitu pembahasan tentang analisis fundamental. Yang pertama ada analisis rasio likuiditas. Untuk rasio likuiditas pada cash ratio semakin mengalami penurunan selama 6 tahun terakhir. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2017 dan 2018 yang masing-masing menurun sebesar 19% dari angka sebelumnya dan diikuti dengan penurunan pada tahun berikutnya. Penurunan pada tahun 2011 dan 2020 kemungkinan besar terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh pada perekonomian dunia. Presentase cash ratio dari tahun 2015 hingga 2017 masih sangat baik karena masih di atas standar nilai rasio kas yaitu 50%. Namun pada tahun 2018 hingga 2020, cash ratio menunjukkan angka di bawah standar nilai rasio kas. Artinya bahwa perusahaan harus lebih memperhatikan kemampuan kas dan setara kas untuk menutup kewajibannya. Untuk quick ratio juga terjadi penurunan secara bertahap. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 17% dan memperoleh nilai 65,80%. Pada presentase selama 6 tahun terakhir masih menunjukkan angka di bawah standar nilai quick ratio yaitu 150%. Artinya bahwa selama 6 tahun terakhir PT Telkom harus menyusun strategi yang lebih efisien lagi untuk meningkatkan asetnya, sehingga jika aset lancar dikurangi dengan persediaan lebih besar dari hutang lancar, maka kondisi tersebut dikatakan aman. Untuk current ratio, pada tahun 2015 hingga 2017, PT Telkom berada dalam kondisi yang liquid karena nilai presentasinya menunjukkan di atas nilai standar yakni 100%. Namun dalam 3 tahun terakhir mengalami naik turun yang tidak stabil di mana penurunan tersebut terjadi pada tahun 2018, lalu mengalami peningkatan di tahun 2019 dan kembali menurun di tahun 2020. Pada tahun 2018 dan 2020, yang masing-masing memiliki nilai 93,53% dan 67,30%. Tingkat likuiditas pada tahun tersebut berada dalam kondisi yang kurang baik karena masih di bawah 100%. Pada perhitungan rasio profitabilitas, nilai ROE menunjukkan adanya fluktuasi yang kurang stabil yakni terjadi kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016, yaitu memperoleh angka sebesar 27,60%. Naik kembali pada tahun 2017 dengan nilai 29,20% dan diikuti penurunan pada tahun setelahnya, namun naik kembali pada tahun 2020 yaitu dengan nilai 20,20%. Kenaikan nilai rasio ini disebabkan karena laba bersih pemilik perusahaan dari modal investasi lebih besar daripada laba bersih. Penurunan nilai rasio ini dikarenakan tingkat pendapatan bersih lebih rendah dari nilai pertumbuhan modal. Pada nilai ROA juga terjadi fluktuasi yang kurang stabil. Terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya untuk tahun 2016 dan 2017 yaitu dengan nilai masing-masing 16,24% dan 16,48%. Namun diikuti dengan penurunan pada tahun setelahnya yaitu tahun 2018 dan 2019 dan terjadi kenaikan kembali pada tahun 2020 yaitu dengan nilai 18,40%. Selain nilainya menunjukkan penurunan, nilainya juga berada jauh di bawah dari standar industri yaitu sebesar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa aktiva atau aset PT Telkom tidak dapat cepat berputar dengan baik dan meraih laba yang besar. Sama halnya dengan nilai ROA dan ROE, nilai NPM, Net Profit Margin, mengalami fluktuasi yang kurang stabil. NPM PT Telkom yang diperoleh pada tahun 2015 adalah sebesar 22,75%, naik sedikit pada tahun 2016 sebesar 2,32% menjadi 25,07% dan diikuti dengan nilai yang stabil pada tahun 2017 yaitu sebesar 25,49%, lalu mengalami penurunan sebesar 4,87% pada tahun 2018 menjadi 20,62% dan diikuti dengan pertumbuhannya yang cukup stabil pada tahun 2019. Namun, terjadi peningkatan nilai NPM yang sangat pesat pada tahun 2020 yaitu sebesar 51,6% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 74,20%. PT Telkom ada dalam kondisi yang baik pada tahun 2015
hingga 2019 karena presentase angka menunjukkan kisaran 20% yang sama dengan standar industri NPM. Namun pada tahun 2020 PT Telkom berada dalam kondisi yang buruk atau kurang baik karena angkanya sangat jauh dari angka standar. Semakin besar nilai NPM maka semakin kondisi perusahaan. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Pada analisis rasio solvabilitas, PT Telkom menunjukkan nilai DAR selama 6 tahun terakhir yang mengalami naik turun. Penurunan selama 6 tahun terakhir hanya terjadi satu kali pada tahun 2016, yaitu dari 43,77% menjadi 41,23%, namun mengalami kenaikan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Angka presentase DAR dari tahun 2015 hingga 2020 masih di bawah 100%, yang artinya bahwa PT Telkom ada dalam kondisi yang cukup baik. Berbeda halnya dengan presentase nilai DAR yang menunjukkan kondisi perusahaan yang kurang baik karena nilai dari 6 tahun terakhir di atas standar yaitu 35%. Angka kenaikan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 84,62%. Artinya bahwa sebanyak 84,62% aset yang dimiliki dibayar melalui utang. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Berdasarkan pada hasil analisis inventory turnover pada PT Telkom menunjukkan adanya fluktuasi, terjadi penurunan dan kenaikan yang tidak stabil. Penurunan terbanyak terjadi pada tahun 2016 dan 2018. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 8,27 kali. Walaupun terjadi kenaikan, belum tentu perusahaan berada dalam kondisi yang baik. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan perputaran persediaan menunjukkan kondisi perusahaan dianggap tidak baik, sebab berada di bawah rata-rata standar yaitu 20 kali. Hal ini disebabkan karena jumlah persediaan yang terlalu besar. Untuk perhitungan total aset turnover menunjukkan angka stabil pada tahun 2015 hingga 2018 yang masing-masing sebesar 0,61, 0,64, 0,64 dan 0,68. Kemudian diikuti dengan penurunan pada tahun 2019 yaitu menjadi 0,01 dan naik kembali di tahun 2020 menjadi 0,86. Penurunan yang terjadi pada tahun 2019 tersebut dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah penjualan dan meningkatnya jumlah total aktiva. Pada analisis receivable turnover atau perputaran piutang mengalami naik turun yang cukup stabil. Terjadi penurunan pada tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu 0,88 menjadi 0,64 dan di tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu dari 0,76 menjadi 0,58. Hal ini dapat disebabkan karena meningkatnya jumlah piutang dan meningkatnya jumlah penjualan. Poin selanjutnya adalah pembahasan analisis teknikal pada PT Telkom Indonesia. Berdasarkan analisis teknikal pada PT Telkom Indonesia dengan indikator MA untuk moving average pada bulan Maret 2021 terlihat bahwa garis MA20 atau garis berwarna ungu berada di atas garis berwarna merah atau MA5. Hal ini menunjukkan bahwa saham PT Telkom Indonesia memberikan signal jual. Untuk indikator yang kedua yaitu stokastik menunjukkan angka 89 yang berada pada angka 80 ke atas yang menandakan bahwa pasar sedang dalam kondisi jenuh beli sehingga mempunyai potensi untuk mengalami koreksi atau merupakan sinyal untuk berhenti menjual karena kemungkinan memiliki risiko yang tinggi. Untuk indikator yang ketiga yang digunakan yaitu RSI atau Relative Strength Index. Pada tanggal 28 April, nilai RSI berada di bawah 30, yaitu sebesar 28, yang artinya bahwa pasar sudah oversold. Pada kondisi tersebut saatnya untuk beli. Selanjutnya untuk indikator yang terakhir adalah MACD yang terjadi pada periode bulan Juni. Grafik di atas adalah 36 yang menunjukkan adanya sinyal beli atau golden cross karena terjadi saat histogram pertama berada di atas titik 0, setelahnya sebelumnya nilainya negatif.
Kesimpulannya, pada hasil analisis teknikal pada saham Antam menunjukkan bahwa terdapat sinyal beli yang dihitung dengan indikator MA dan stokastik, dan pada indikator RSI dan MACD menunjukkan adanya sinyal jual pada saham. Untuk analisis teknikal pada saham Telkom menunjukkan bahwa terdapat sinyal jual pada indikator moving average dan sinyal untuk berhenti menjual pada indikator stokastik dikarenakan saham yang berisiko tinggi. Pada indikator RSI dan MACD menunjukkan adanya sinyal beli pada saham Telkom. Untuk sarannya, berdasarkan analisis mengenai saham Telkom dan juga saham Antam, jika akan membeli atau menjual saham, saya merekomendasikan untuk melihat pergerakan analisis teknikal maupun fundamental terlebih dahulu. Dalam menentukan saham di perusahaan layak atau tidaknya dapat dilihat berdasarkan kondisi perusahaan, baik sisi keuangan maupun kualitas perusahaan seperti kualitas produk, reputasi, dan penguasaan pangsa pasar. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menyaksikan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.